Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah atas kesehatan serta kesempatan yang diberikan bagi kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Siti Arfa Siregar, SST MKes, dengan NIDN 0125088504. Dosen D3 Prodi Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan video saya tentang pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma, perguruan tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di Prodi D3 Kebidanan, yaitu asuhan neonatus bayi dan balita menggunakan prinsip DIA, Delivery Interaction Assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan gambaran umum mata kuliah yang saya ampuh, yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, serta referensi yang digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pada aspek interaction, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dan pada aspek assessment, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur kompetensi yang diharapkan dengan proses evaluasi. Asuhan neonatus, bayi dan balita memiliki beban SKS, yaitu 4 SKS, 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Dengan bobot SKS tersebut, saya memiliki tim teaching bersama dengan seorang dosen yang berada di dosen Prodi D3 Kebidanan. Dan berikut ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah asuhan neonatus, bayi dan balita. Diharapkan mahasiswa mampu memperancang asuhan service excellent pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah yang didasari oleh sikap dan keterampilan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menganalisa lingkup asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, menganalisa adaptasi fisiologis neonatus, menganalisa konsep tumbuh kembang, menganalisa evaluasi kebutuhan dasar, mengevaluasi konsep dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, mengevaluasi penyulit dan komplikasi, merancang asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, melaksanakan sistem rujukan, menyusun kembali pendokumentasian asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, ada beberapa metode yang saya gunakan, yaitu ceramah, dengan memberikan penjelasan-penjelasan tentang mata kuliah yang saya ampuh. Komunikasi, 2 arah antara dosen dan mahasiswa, small group discussion. Kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 6 orang mahasiswa untuk membahas permasalahan secara bersama. Pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan mahasiswa untuk dipelajari dan menghubungkan dengan kehidupan nyata. Role play, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bermain peran sesuai dengan metode yang diajarkan. Simulation, memperagakan sesuatu dalam bentuk yang mirip dengan keadaan sesungguhnya. Selanjutnya, yaitu seperti yang telah disepakati, penilaian perkuliahan dilakukan dengan penugasan, ujian tulisan, dan praktik, berupa kuis 5%, sikap 5%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Masih tetap semangat?
pelajaran asuhan neonatus bayi dan balita. Pertemuan kedua hari ini kita pelajarnya neonatus bayi dan balita dengan penyakit yang lazim ya. Sebelumnya kita sudah masuk di pertemuan yang pertama yaitu bayi baru lahir. Setelah itu kita harus tahu nih penyakit yang lazim itu apa pada bayi baru lahirnya ya. Sebelumnya bayi dan balita dengan penyakit yang lazim. Yang lazim itu yang lebih sering terjadi. Penyakit apa yang lebih sering terjadi pada si bayi tersebut? Inilah dia yang kita harus cari tahu dari materi saya ini. Sebelumnya kita harus tahu nih apa pelajaran yang dimaksud dengan lazim. Tapi kita harus tahu neonatus itu apa? Ya, neonatus itu bayi yang baru lahir dari mulai 0 sampai dengan 28 hari dari dalam terus hingga keluar terus. Oke? Ciri-ciri neonatus normal yaitu berat badannya 2.500 hingga 4.000 gram, panjang badan lahir 48 sampai 52 cm, lalu tingkat dada 32 sampai 34 cm, tingkat kepala 33 sampai 35 cm, frekuensi jantung 120 sampai 160 kali per menit. Pernapasannya 40 sampai dengan 60 kali kurang lebih ya. Lalu kulit merah-merahan dan licin karena jaring sukutannya telah cukup. Jadi jaringan dalam kulitnya itu tidak licin, bisa juga licin. Kalau dia jaringan sukutannya cukup, gitu ya. Rambut lengo tidak terlihat. Kenapa rambut lengo tidak terlihat? Karena halus pada bayi. Kuku agak panjang dan lemas. Yang selanjutnya yaitu genitalia. Lalu pada bayi perempuan labia major sudah menutupi labia minor. Itu ada dua ya. Beda bayi laki-laki dan beda bayi perempuan. Ya, bayi laki-laki dia testisnya sudah turun, produknya sudah ada, pasti ada ya. Ini guru laki-laki gitu. Lalu refleks isap dan menelan sudah terbentuk dengan bayi. Refleks muru atau gerak mengeluh jika dikaitkan dengan sudah ada tindakan baik dari gurunya tadi ya. Refleks itu sudah ada feedbacknya itu ya. Dia langsung dikaitkan lalu dia langsung mengeluh tuh ya tekanan badan itu kuat gitu ya. Lalu refleks rep atau mengenggam sudah baik pada jarinya. Eliminasi bayi mengkonia keluar dalam 24 jam pertama, lalu berwarna hitam kecoklatan. Ya. Selanjutnya, semua neonatus harus dinilai. Adanya tanda-tanda kecoklatan apa enggak? Ada enggak? Apa aja itu Kak? Yaitu pernapasan sulit lebih dari 60 kali per menit. Berarti dia kalau seperti itu, kita harus pantau nih semuanya ya. Kalian kan akan jadi seorang bidan nih. Nah, kalian itu harus pantau pada neonatus tadi. Lalu terlalu hangat di lebih tinggi 38 derajat Celcius atau terlalu dingin di bawah 36 derajat Celcius untuk suhu badannya. Lalu kulit bayi kering, pertama kita pantau dalam 24 jam pertama setelah lahir, ya. Warna kulitnya biru atau pucat atau memar. Lalu misalkan saat menyusui lemah, dia sering rewel, sering muntah atau mengantuk berlebihan. Itu harus kita pantau terhadap neonatus tersebut ya. Masalah yang lazim terjadi pada neonatus. Apa aja itu masalahnya? Yaitu biliaria. Biliaria itu dia lebih dikenal dengan yang keringat yang terlalu hebat pada bayi. Jadi terus menerus keringat itu keluar gitu ya. Sehingga itu dan biasanya pada bayi itu dari mana? Dari leher, dari pundak, dari ketiak, itu lebih sering terjadi. Oke? Diare, frekuensi buang air besarnya terlalu berlebihan. Penyebab terjadinya diare neonatus yaitu infeksi karena adanya infeksi dan virus pada bayi. Ikterus, warna kuning yang timbul pada kulit konjungtiva berarti itu bagian daerah mata yang daerah mata itu ada yang putih itu, ada yang kuningan. Lalu warna kulitnya juga kuning, ya.
kulik terus. Lalu bercak nongol pada bayi. Nah, ada itu nanti Kak yang berwarna hijau, hitam, kebiruan terjadi, itu biasanya kita lihat dari kulit bayi tadi. Misalnya kulit bayi warna putih, tadi ada bercak-bercaknya berwarna biru atau hijauan. Tapi kalau dia yang eksotiknya namanya ya berwarna hitam gitu ya, nah maka dia memang berwarna hitam seperti biruan. Oke, hemanioma yaitu pembuluh darah yang tidak normal karena ada jaringan pembuluh darah yang umumnya memerlukan penanganan khusus ini Kak dalam beberapa bulan setelah hari lahir bayinya tadi ya. Selanjutnya gumo dan muka. Gumo itu dia karena minum susu atau minum ASI tadi, jadinya dia mungkin terlalu banyak berat, jadi sehingga bisa gumo gitu kan, atau yang kekenyangan. Kalau memang bukan itu dari abdomennya ada dorongan dari abdomen tadi ya, sehingga dia terbuka. Selanjutnya oral keras. Akibatnya karena minum susu, jadi sehingganya ada gumpalan dari lidahnya si bayi tadi ya. Selanjutnya diam keras. Itu akibatnya radang kulit pada bayi. Ya, akibatnya pada bagian popok si bayi tadi yang mungkin tidak diganti. Ya. Selanjutnya seborrhea, adanya sisi pada kulit bagian kepala bayi. Oke. Dengan penjelasan penyakit lazim pada bayi, apakah ada yang mau bertanya? Izin Bu, saya Bu. Ya, silakan berdiri. Perkenalkan Bu, nama saya Putri Rahmadani. Di sini saya ingin bertanya, pada saat bayi berberingat, apakah boleh dimandikan Bu? Ya, terima kasih. Silakan dulu. Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Di sini boleh nggak mandi Kak, pada bayi yang keringat berlebihan ya Kak ya? Bayi itu boleh ya, dengan suhu yang air dingin atau air hangat karena mengurangi rasa kegagalan pada keringatnya tadi ya. Jadi sehingga bakteri tadi untuk mengurangi rasa keringat tadi ya, dan kita juga memberikan kenyamanan pada bayi sehingga kita menggantikan pakaian pada bayi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa tanda bahaya pada neonatus? Terima kasih kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan saya, dipersilakan. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa tanda bahaya pada neonatus? Jawabannya adalah, tanda bahaya pada neonatus adalah pernapasan sulit, bayi tidak mau menyusu, kepada ibu, sesak, tali pusat merah, bengkak, serta mengeluarkan cairan dan tidak BAB dalam 3 hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang bertanya, untuk siapa neonatus dikategorikan? Untuk kelompok lain yang ingin menjawab pertanyaan kami, persilahkan. Saya izin dari kelompok 1. Neonatus dapat dikategorikan untuk bayi yang baru lahir yang berusia dari 0 sampai 28 hari. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah yang dapat menjadi salah satu penyebab miliaran? Untuk teman-teman yang lain, kelompok yang lain, apakah ingin menjawab? Silahkan. Yang dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya miliaran adalah udara yang panas dan lembab pada ruangan yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 izin bertanya, jika terjadi biang keringat pada bayi, apakah bayi boleh dimandikan? Kepada kelompok lain yang ingin menjawab, dipersilakan. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang menjawab pertanyaan kelompok 4. Penyebab biang keringat bermacam-macam, misalnya suhu yang panas, kebersihan tubuh yang kurang higienis, anak menggunakan pakaian yang tidak menyerap keringat. Bayi boleh dimandikan, tetapi sebaiknya dilap menggunakan kain lembut yang dibasahi yang hangat. Pakaian bayi yang lembab karena keringat juga harus diganti. Setelah dimandikan, keringkan bayi dengan menempuk badannya menggunakan handuk sampai sabun. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya, apakah perbedaan antara gumo dan reflux? Bagi kelompok yang lain yang ingin menjawab, dipersilakan. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana saya dapat membedakan antara
menimbulkan reflux, gumus, sendawa, basah atau muntah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya, sebutkan kriteria yang termasuk dalam neonatus normal. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, saya persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaan yaitu sebutkan kriteria yang termasuk dalam neonatus normal. Jawabannya yaitu 1. BB lahir 2.500 gram sampai 4.000 gram. Yang kedua, BB lahir 48 sampai 52 cm. Lingkar dada 32 sampai 34 cm. Lingkar kepala 33 sampai 35 cm. Dan kelima, frekuensi jantung 120 sampai 160 kali per menit. Frekuensi pernapasan 40 sampai 60 kali per menit. Kulit kemerahan dan licin. Rambut langus tidak terlihat. Rambut kepala biasanya telah sempurna. Dan yang terakhir, kuku agak panjang dan lemas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kerja kelompok kalian. Ibu akan mengevaluasinya kembali ya. Dari hasil pertanyaan, Ibu akan menjawab kembali, Ibu rangkum kembali. Yang pertanyaan pertama itu, apakah tanda bahaya pada neonatus? Gitu ya. Jadi itu jawabannya itu bayi tidak menyusui. Ya, dia tidak ada mau menyusui, lalu tidak BAB dalam waktu 3 hari, tidak ada rasa buang yang besar dalam 3 hari, lalu dia tidak sesak nafas, demam, bayi lemas dan lain-lain ya. Terus pertanyaan yang kedua, kepada siapa yang harus dikategorikan bayi baru lahir? Itu di saat dia baru lahir dari 0 sampai dengan 28 hari. Gitu. Terus pertanyaan yang ketiga, ya, apakah penyebab dari Niara? Itu penyebabnya udara yang panas sehingga dia tidak menyesuaikan pada suhu tubuhnya, jadi tidak merasa nyaman pada si bayi tadi. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah yang berkeringat boleh mandi dulu? Boleh sebenarnya. Dia harus mandi dengan suhu yang hangat, ya, supaya tadi memberikan rasa nyaman kepada si bayi. Selanjutnya, apakah perbedaan gumun sama muntah? Gumun itu susu mengalir dengan sendirinya dari mulut, ya, dari mulut si bayi. Kalau dia misalnya muntah, itu mengeluarkan susu yang disertai dengan dorongan dari dalam, seperti itu, ya. Lalu kriteria yang termasuk hormon, ya. Kriteria yang termasuk hormon itu ada berat badan lahir 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Panjang badan lahir dia 48 sampai 52 cm. Lingkar dadanya 32 sampai 34 cm. Lingkar kepala 33 sampai 35 cm. Frekuensi jantung 120 sampai 160 kali per menit. Pernapasannya kurang lebih 40 sampai 60 kali per menit. Lalu kulitnya kemerahan, licin karena jaringan susutannya cukup. Rambut langgut tidak terlihat karena rambut langgut kan halus ya. Lalu geneteria bagi perempuan sama laki-laki berbeda. Kalau perempuan labial mayornya sudah menutupi labial minor. Kalau pada bayi laki-laki testisnya menurun, skrotumnya ada. Lalu refleksi isak untuk menelan bayi itu cukup atau baik. Terus refleksi moro baik, mengundang juga baik. Ya, eliminasinya juga baik. Seperti itu ya. Jadi itu sudah merampungkan apa dari pertanyaan kalian. Nah, ini sudah kita evaluasi yang benar. Kesimpulan ini semua, apakah kalian sudah paham? Demikianlah mata kuliah yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kakak-kakak semuanya. Ya, di pertemuan yang ketiga, yaitu kegawat daruratan, nanti materinya akan saya berikan melalui classroom kita, oke? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Demikianlah video singkat pembelajaran saya dengan mata kuliah Asuhan Neonatus Bayi dan Balita. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.